Makanya orang yang bertaubat itu merupakan salah satu perkara yang Allah cintai, karena salah satu gerbang yang menjadikan Allah mencintai kita adalah ketika bertobat tanpa mengakhirkan tobat kita. Karena sesungguhnya ketika saya dan antum mengakhirkan tobat, ataupun ketika kita menjadi walinya Allah di tengah keramaian dan masih setia untuk menjadi walinya setan di tengah kesepian, ingat ikhwan, sesungguhnya kita sedang menggadaikan cinta kita untuk kemudian ditolak oleh Allah ketika kita tidak menebus diri kita untuk banyak bertobat dan menyesali kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Makanya banyak orang-orang yang beruntung ketika mereka bertobat. Fudail bin Iyad, seorang ulama yang dulunya itu adalah pembegal, maling besar, terkenal, tapi ketika bertobat menjadi ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Coba kalau Fudail bin Iyad tidak kemudian bertobat, maka tidak ada yang mengenal nama Fudail bin Iyad sampai hari ini. Tapi kenapa nama Fudail bin Iyad kita dapatkan dalam kitab? Karena dia bertobat. Ketika mendengar salah satu ayat dibacakan, maka kemudian dia bertobat. Ada namanya Malik bin Dinar, peminum khamr. Kerjaannya tiap waktu minum khamr, dan bertambah minuman khamr yang dia tenggak ketika mendapati putranya meninggal dunia. Tapi perhatikan, ketika Fudail kemudian Malik bin Dinar bertobat ketika bermimpi dia dikejar dengan ular yang begitu besar, menjumpai anaknya di dalam mimpinya, tetapi anaknya tidak membantu dan tidak menolongnya. Dia berkata di dalam mimpi itu kepada anaknya, "Wahai anakku, kenapa kamu tidak menolong bapakmu?" Anaknya berkata, "Karena engkau adalah penenggak minuman khamr yang terlaknat di hadapan Allah." Bangun Malik bin Dinar, dan akhirnya kemudian beliau bertobat dengan tobatan nasuha. Jadilah beliau ulama besar yang bernama Malik bin Dinar, yang sekarang sering kita jumpai di dalam kitab-kitab. Ada salah satu nama yang besar yang disebut dengan Malik bin Dinar. Itulah yang menjadikan kita memahami betul, kita adalah orang yang pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, dan sesungguhnya di antara perkara yang menjadikan kita beribadah kepada Allah, banyak di antara kita yang beribadah hanya memperhatikan sholat, tetapi kita lupa untuk memperhatikan bagaimana tobat kita. Dan tobat itu merupakan salah satu perkara yang Allah cintai dari kehidupan hambanya. Makanya dalam satu riwayat Muslim diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ketika Allah menyampaikan, kalaupun aku mendapati hambaku melakukan dosa, lalu hambaku bertaubat, Allah lalu kemudian berfirman di atas arasy-Nya, hambaku ini kemudian berdosa, lalu kemudian bertaubat, karena dia tahu bahwasanya aku adalah zat yang mengampuni dosa, maka aku ampuni dosanya. Kemudian hamba ini melakukan dosa kembali setelah diterima taubatnya, kemudian dia melakukan kemaksiatan kembali, bertobat kembali, Allah berfirman kembali di atas arasy-Nya, hambaku ini berdosa, bertaubat, berdosa kembali, bertobat kembali, karena dia yakin bahwasanya aku adalah zat yang maha menerima taubat, aku terima kembali taubatnya. Kemudian hamba ini kemudian kata Allah, berdosa kembali, dan dia bertobat kembali yang ketiga kalinya, karena dia tahu Allah itu zat yang menerima taubat. Maka kemudian Allah kembali menerima taubatnya, karena dia tahu, kata Allah, Allah mengetahui bahwasanya hamba ini ketika bertobat karena yakin bahwasanya Allah itu adalah Ghafur dan Allah memberikan taubatnya. Hamba itu, kata Allah, melakukan dosa kembali yang keempat kalinya, maka Allah kemudian berfirman di atas arasy-Nya, if'alu ma syi'tum fa innaka maghfurun, berbuatlah semaumu selama kamu bertobat dengan tobatan nasuha, selama itu pula aku akan selalu mengampuni dosa-dosamu. Imam Nawawi, salah satu di antara muridnya Imam Syafi'i, kemudian berkata di dalam syarah Sahih Muslimnya, kalaupun ada manusia yang melakukan dosa, 100 kali dia melakukan dosa, lalu kemudian dia menebus dirinya dengan 101 ketika bertaubat, Allah terima yang ke 101-nya, dan Allah lupakan 100 kali dia kemudian melakukan dosa. Kalaupun ada seorang hamba, kata Imam Nawawi, melakukan 1000 dosa, berulang-ulang dia melakukan dosa itu, lalu kemudian ke 1001-nya dia bertaubat, Allah lupakan 1000 dosa yang dia lakukan, dan Allah terima 1001-nya, karena Allah ingin menegaskan bahwasanya Allah adalah Ghafurur Rahim. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betapa besarnya nilai tobat dalam kehidupan seorang